Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, pada hari ini kita coba untuk simulasi berkaitan dengan IHT, karena ini merupakan bagian dari salah satu tugas kita, membuat simulasi in-house training kaitannya dengan pemberlakuan kurikulum SMK-PK. Sebelum ke materi, kita diskusi sebentar berkaitan dengan apa sih yang menjadi target dari kurikulum SMK-PK itu. Ya, silakan Pak Anatodi. Silakan Pak Anatodi. Bu Aziza. Apa yang menjadi target dari pencapaian kurikulum SMK-PK itu? Kayak apa? Oh iya, silakan Bu Santi. Kayaknya yang menjadi target adalah Ya, silakan. kayaknya Pak, dari yang selama ini kita hampir 10 hari ini, pencapaian target SMK-PK ini sebenarnya tujuannya intinya untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Ada di sana. Gitu Pak. Suaranya kecil, nggak terdengar. Sepertinya kalau setelah kita mengikuti ini udah 9 hari Ya, Bu besok. Santi silakan. Iya. Dengar Pak. Halo. Halo. dengar Bu, dengar. Kalau saya jelas sekali Bu. Lanjut Ya. aja. Kalau menurut saya hampir 10 hari ini ya, besok hari ke-10 selama kita ngikutin kegiatan ini, tujuan intinya sepertinya cuma Ingin satu. membentuk profil pelajar Pancasila, ya. Ya, begitu. Oke, Bu Aziza punya pemikiran yang lain atau ada penambahan Bu Aziza? Iya, ya Bu Santi. Ya. Bu Aziza ada tambahan? Iya Pak, selain tadi ya 10 hari tadi Bu, kita Bu. sepertinya Halo, dengar. Record doang. Iya. Halo. Iya dengar Pak, dengar. Halo. Iya, dengar. Lanjut Bu Santi. Iya, selain Iya, aduh. Iya, selain yang tadi disampaikan oleh Bu Santi, saya sangat setuju. Memang yang paling menjadi tujuan utama yaitu profil pelajar Pancasila. Pak Anatodi, ada kurikulumnya itu industri dan lain sebagainya gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambahkan sedikit dari kegiatan yang kita lewati ini. Pertama kelihatannya kita harus menyusun kurikulum, di mana kurikulum ini yang sekarang yang SMK-PK, berarti pusat keunggulan. Jadi kurikulum itu kita susun kayaknya harus merevisi. Jadi meninjau ulang mulai dari visi misi sampai ke tujuan sekolah itu. Itu nampaknya yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, memang dalam penyusunan perangkat kurikulum itu nanti kaitannya dengan pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya untuk guru-guru itu ditekankan pada pembuatan modul pembelajaran. Oke. Nah, modul itu sudah disampaikan kemarin, sudah tuntas oleh Pak Suwandi sebagai pengajar. Nah, itu yang kelihatannya yang harus kita terapkan untuk pada IHT ini nanti. Itu dulu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Pak Suhendri. Oke, Pak Suhendri.
Ah, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut aja dengan Ibu Azizah aja, Bu. Sebab saya dari awal kan jarang mengikuti. modul pembelajaran. Ya, Ya, siap. Iya, Pak. Siap. ya, makasih ya, Bu. Ya. Dilanjut, Pak Arianto. Terima kasih. Pak Arianto. Ya, oke. Mm. Terima kasih Pak Natodi. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran suara saya? Suaranya jelas, jelas. Jelas. Terdengar? Halo, Bu Santi, Bu Aziza? Iya, Ya, dengar, dengar. Pak. Dengar, Ya. jelas. Jelas sekali kalau kita, Pak. Mungkin terdengar di Bapak kita putus-putus ya. Ya, Bu. Ini Pak Arianto ini. Iya, Pak Ariantonya putus-putus. Kayaknya ada lagi lah yang kita dapatkan selama 10 hari ini tujuannya. Iya. Mungkin penggunaan ini literasi digital kita sebagai kepala sekolah jadi bertambah. Heeh. Iya. Literasi digital ya. Iya. Seperti yang sekarang kita laksanakan ini kan, kalau nggak ada pelatihan ini 10 hari ini kita belum tentu bisa ini. Gitu. Selain itu, banyak ya yang pasti banyak hal baru dan kita mungkin di kurikulum satuan yang baru ini KOSP ya. Iya. Baru ini kita memang dituntut untuk kritikus gitu. Apa namanya? Bisa mengkritik karena kan nanti di pengaplikasiannya itu ya sesuai dengan lapangan gitu. Iya. Ya Bu ya, berdasarkan pengalaman seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita hari ini sekilas akan saya uraikan tentang modul ajar dalam rangka merancang dan melaksanakan kurikulum terbaru kita SMKPK. Lanjut, kita bahas modul ajar. Konsep modul ajar, kemudian komponen-komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, kemudian prosedur penyusunan modul ajar. Ini yang akan kita uraikan. Jadi konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ini pengertian modul ajar. Kemudian, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Tadi yang kita diskusikan bahwa target dari IHT ini adalah pencapaian pembentukan profil pelajar Pancasila di sekolah masing-masing. Selanjutnya, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan tentunya berbasis perkembangan jangka panjang. Selanjutnya, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Ya, selanjutnya, komponen modul ajar Bapak Ibu, jadi kaitannya dengan komponen modul ajar, yang pertama adalah bahwa guru dalam satuan pendidikan itu diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Artinya apa? Artinya guru bisa membuat modul ajar dengan memperhatikan karakteristik pelajar di sekolahnya masing-masing, memperhatikan karakteristik budaya di sekolahnya masing-masing. Selanjutnya, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyesuaian, dalam proses penyusunan. Kemudian komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Dan selanjutnya komponen yang terakhir adalah bahwa komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Komponen modul ajar yang pertama adalah memuat tentang informasi umum. Informasi umum ini kaitannya dengan identitas modul dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian jenjang sekolah, kemudian kelas,
dan selanjutnya alokasi waktu. Ini komponen-komponen yang ada di info umum. Udah. Siap. Oke, lanjut masih informasi umum. Yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal. Kemudian yang C, profil pelajar Pancasila. Nah, komponen inti. Ya. Komponen inti memuat tentang tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran di sini adalah capaian apa saja yang diinginkan yang kaitannya dengan penguasaan pelajaran yang dikuasai oleh para siswa. Lanjutnya, Bu. Kemudian pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, Bu. Yang ketiga, pertanyaan pemantik. Jadi di dalam komponen ini juga ada pertanyaan pemantik yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Lanjut, Bu. Selanjutnya yang keempat, kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ini memuat tentang urutan kegiatan pembelajaran dari mulai pembukaan, inti, kemudian sampai pada penutupan mata pelajaran itu. Ya, berikutnya. Assessment, tentunya setelah ada pembelajaran ada assessment. Assessment ini bisa dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung maupun setelah pembelajaran selesai. Ya, selanjutnya Bu Aziza. Ya, pengayaan dan remedial. Tentunya dari hasil assessment itu ada anak-anak yang tuntas, ada juga anak-anak yang tidak tuntas. Anak-anak yang tuntas berarti kita beri pengayaan, sementara anak-anak yang tidak tuntas kita beri remedial. Ini yang harus ada di dalam sebuah modul. Selanjutnya lampiran. Jadi di dalam modul juga terdapat lampiran berisi tentang lembar kerja. Ya, lebih menguatkan pemantapan materi. Kaitannya dengan materi ajar yang sudah dipelajari para siswa. Selanjutnya bahan bacaan guru dan peserta didik. Ini juga perlu dicantumkan dalam lampiran. Lanjut, Bu. Ya, ada glosarium, kemudian daftar pustaka. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arianto. Sekarang kami buka sesi pertanyaan ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Siapa nih? Saya Bu Zida. Ya, Bu. Ya, Bu Santi. Mangga Bu Santi dari SMK Negeri 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan dijelaskan ada masalah remedial. Ya, Bu, Seandainya Bu. seperti kita di SMK kan ada praktek tuh. Seandainya anak itu nggak tuntas, nggak mencapai kompeten di praktek itu, remedialnya bentuknya seperti apa, Pak? Oh ya, baik Bu Santi, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ketika anak praktek dan tidak tuntas, apakah ada remedial? Terus seperti apa remedialnya? Ya, tentunya baik itu secara teoritis maupun praktek, ketika anak itu tidak tuntas maka harus kita remedial. Nah, bentuk remedial dalam praktek tentunya guru harus pandai memilih kembali bahan ajarnya yang kaitannya dengan praktek. Mana siswa, bagian-bagian praktek mana yang tidak tuntas oleh siswa, itu diulang kembali. Itulah Bu, makanya praktek tetap walaupun dia nggak tuntas, praktek tetap di remedial. Karena sesungguhnya konsep remedial itu adalah untuk menuntaskan yang tidak tuntas. Begitu Bu Santi. Menuntaskan yang tidak tuntas. Ya, sudah jelas ya Bu Santi. Jadi remedial itu menuntaskan yang tidak tuntas sampai tuntas ya Bu Santi. Tas. Iya. Bukan malam minggu ini ya. Bukan. Malam Jumat. Iya. Belum. Mungkin cukup ya.
Mungkin cukup pertanyaan tadi dari Bu Santi karena waktu kita terbatas. Alhamdulillah sudah 25 menit ya kebersamaan kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin terima kasih kepada narasumber kita Pak Arianto MPD yang sudah memaparkan materinya modul ajar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Langsung saja saya tutup ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya. Ya Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih.